Hai Zen Church, Happy Sunday! Senang dapat menjumpai Anda dalam online Sunday Service hari ini. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Memasuki bulan Oktober ini, kita memiliki tema yang baru yaitu teamwork atau kerjasama, di mana kita akan belajar bagaimana cara membangun suatu teamwork yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum memulai ibadah ini, izinkan saya mengajak Anda bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama ini Tuhan, di tengah situasi pandemik seperti ini Tuhan. Engkau tetap menyertai dan memberkati kami, berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Tuhan juga memberkati semua jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Engkau juga berkati Pastor Romi yang membawa firman Tuhan. Dan Engkau juga memberkati semua tim yang melayani pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah ini biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah, amin. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu memandang-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku lebih dekat dalam hati. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Kami ingin berdiam selamanya, Yesus. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur, menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam lihat liratmu. Thank you, Jesus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa, dan sampai selama-lamanya kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, di dalam ibadah ini, karena kita percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Bahkan Tuhan rindu untuk kita datang kepadanya dan kita berdoa kepadanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sepanjang pandemi ini Tuhan yang boleh kami lalui sampai hari ini Tuhan, kami boleh sekeluarga sehat sempurna. Kami boleh terus bertahan dan bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur dan kami percaya semua itu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai satu tubuh, sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang merindukan kesembuhan dan pemulihan untuk fungsi ginjal, dan untuk saudara kami yang sedang berjuang melawan sel kanker. Kami berdoa, kami ucapkan, kami lepaskan berkat bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, bahwa kuasa kesembuhan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan mereka, bahwa setiap penyakit yang mereka hadapi boleh dikalahkan oleh kuasa Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang merindukan keberhasilan dari rencana proyeknya dengan Pemprov di Bali. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap orang yang terlibat dalam proyek ini boleh memiliki hikmat dari Tuhan untuk sama-sama bekerja, untuk memperjuangkan keberhasilan dari proyek ini. Dan setiap dana yang dibutuhkan dalam proyek ini Tuhan, kami percaya Engkau yang cukupkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keuangan kantor agar bisa stabil di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa pembeli-pembeli tetap Engkau kirimkan bagi kantor ini. Kami berdoa untuk siapapun pengelola kantornya Tuhan, siapapun yang terlibat dan bertanggung jawab, mereka semua mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengelola keuangan kantor agar boleh tetap berjalan dengan baik meskipun situasinya sulit. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit pada hari ini Tuhan, kami berdoa agar setiap pemerintah, setiap rakyat Indonesia bersatu. Kami semua memiliki hikmat, kami semua diberikan sukacita, damai sejahtera, agar kami boleh bersatu Tuhan Yesus dalam bersama-sama menjadi lebih kuat sebagai bangsa Tuhan Yesus untuk menghadapi situasi yang sulit saat-saat hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan turun atas negara kami Indonesia. Dan di saat yang bersamaan juga kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-Mu yang telah lulus interview dan lanjut ke tahap berikutnya. Puji nama Tuhan, praise the Lord. We thank you God for your blessings. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu yang telah dinyatakan negatif dari hasil tes swab. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kami semua. Dan kami telah dikuatkan oleh praise report ini Tuhan. Kami percaya bahwa doa yang sama, berkat yang sama, oleh Tuhan yang sama juga mengalir dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Sama-sama kita semua katakan, amin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum kita juga bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya mau mengajak kita semua untuk membacakan ayat renungan untuk minggu ini yang akan diambil dari Efesus 4 ayat 13. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari bersama-sama kita baca.
Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang ku lihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan, terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Sama-sama saya. Meski semua yang ku lihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu, Yesus. Kau berfirman, pulihkan. Kau berfirman, sembuhkan. Satu kata kau nyatakan, terjadi
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu kita. Dan tanpa terasa, sekarang Anda dan saya sudah berada di minggu pertama, yaitu di bulan Oktober. Berbulan-bulan kita telah masuk di dalam serial khotbah dan serial ibadah secara online. Dan tentunya begitu banyak hal yang telah kita lewati. Dan saya percaya bahwa kalau sekarang ini kita boleh ada di bulan Oktober, itu juga karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Nah, di sepanjang bulan Oktober ini tentunya kita akan masuk di dalam tema yang baru, saudara. Dan tema kita di sepanjang bulan Oktober ini berbicara mengenai teamwork. Nah, sebelum kita membahas tentang teamwork tersebut, saya mau ajak saudara untuk kita terlebih dahulu mau bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Saya berharap saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di tangan saudara, bersama dengan keluarga saudara tentunya. Nah, untuk itu saya ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di minggu pertama di bulan Oktober ini di tanggal 4. Yaitu kami percaya Tuhan semuanya karena kuasa Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas kekuatan, kami bersyukur atas kesempatan di hari Minggu ini kembali. Kami bisa bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, masuk di dalam doa. Dan sebentar kami masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka aku berdoa, barang siapa makan tubuh dan minum darah Yesus, Alkitab menjaminkan kami tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kami. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada roh jahat apapun yang bisa menyerang melukai kami. Bahkan tidak ada virus penyakit apapun yang bisa mengendalikan kami. Kami berkuasa atas virus, kami berkuasa atas segala penyakit, dan kami menang atas segala penyakit apapun juga. Maka setelah kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, kami juga akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yaitu agar setiap anak-anak Tuhan semuanya diurapi Tuhan. Dan aku berdoa agar Roh Kudus cerahkan pikiran setiap kami, bukakan segala sesuatunya. Dan Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan firman Tuhan ini, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku percaya bahwa Engkau akan mengajarkan yang luar biasa bagi kami di bulan Oktober ini. Dan kami siapkan hati kami terlebih dahulu untuk bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya bacakan satu firman Tuhan buat setiap kita di dalam Roma pada pasalnya yang kelima, pada ayat yang kelima. Roma 5 pada ayat yang kelima berkata begini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekuatan orang percaya bahwa harapannya di dalam Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Situasinya bisa mengecewakan, orang di sekitar kita bisa mengecewakan, bahkan keadaan-keadaan yang kita pikir akan membaik pun bisa mengecewakan. Tapi satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, hanya Dia, itu Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, mari kita makan tubuh dan minum darah Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus. Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Kita tidak pernah akan dikalahkan oleh situasi apapun juga. Bahkan hati kita bergembira, karena kita tahu pengharapan kita di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya, kita ucapkan doa kita. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala penyakit, kami menang atas virus, bahkan COVID-19, virus corona, tidak berkuasa bagi hidup kami. Karena bilur-bilur-Mu Tuhan, segala penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan kembali bahwa Anda bersama dengan keluarga, artinya anak-anak saudara juga bisa menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan kepada Musa ketika mengambil roti mana, yaitu untuk satu keluarga. Artinya pada waktu mengambil mana tersebut untuk jadikan makanan buat mereka. Untuk satu keluarga. Dalam satu keluarga tentunya ada anak-anak kecil juga di sana. That's why
Saya percaya bahwa sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak pun itu juga Tuhan sediakan. Mari sama-sama kita angkat anggur ini dengan iman, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga keluarga kami. Maka mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak akan mengembara. Kami pegang janji Tuhan, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, tidak mengembara. Berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Maka yang ketiga, oleh bilur-bilurmu, oleh darah Yesus, dari kepala sampai telapak kaki, kami sehat, kami berkuasa, tidak sakit-sakitan. Apa saja virus, vonis dokter, bahkan gejala penyakit, bahkan kalau pernah kami mengalami satu penyakit yang telah melemahkan tubuh, hari ini kami menolak kelemahan tubuh. Tubuh kami jadi baru, tubuh kami sehat sempurna, dikembalikan normal dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami telah disempurnakan. Tubuh kami sehat, menang atas segala penyakit. Kami hancurkan kuasa gelap, setan-setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun, kuasa setan dilumpuhkan, dihancurkan. Bahkan juga kami percaya apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, di dalam pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ambil minyak saudara. Saya ajarkan bahwa dengan sakramen minyak ini, kita bisa berdoa buat lokasi kita bisa berdoa buat diri kita, juga buat keluarga kita. Kita melepaskan kuasa mujizat Tuhan. Karena saya percaya kuasa Tuhan sudah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu, tinggal kita yang memperkatakan dan mengucapkannya dengan keimanan kita, dalam artian dengan kita yakin, percaya akan kuasanya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami, proteksi kami. Maka kami menolak segala bentuk serangan penyakit. Kami menolak segala bentuk serangan kuasa kegelapan. Tidak berkuasa bagi kami. Kami tolak gagal, bangkrut, miskin, tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami diberkati hidup di bumi sama seperti di sorga. Apa saja kami sentuh, apa saja yang kami kerjakan, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kita boleh teteskan di atas kepala kita. Doakan juga dengan minyak ini kepada anggota keluarga saudara. Masing-masing didoakan. Lepaskan berkat buat mereka. Percayalah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu dinyatakan. Tuhan tidak pernah berdiam. Dia tetap bekerja. Bahkan sampai hari ini pun dia tetap bekerja. Mari ikuti doa saya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami orang yang diberkati Tuhan. Apa saja kami kerjakan dibuat berhasil. Kami percaya hidup kami di bumi sama seperti di surga. Kami percaya bahwa kami diangkat naik jadi kepala dan bukannya ekor. Dan kami percaya hidup kami jadi garam, jadi terang. Hidup kami jadi kesaksian melalui kehidupan kami. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang melihat mujizat Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas dunia ini. Kami berdoa keluarga kami, rumah tangga kami, semuanya dipagari, semuanya diproteksi. Tidak ada bahaya, celaka, bahkan damai sejahtera, sukacita senantiasa ada di dalam keluarga kami. Otoritas, wibawa ilahi selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya senang sekali di hari Minggu ini bisa menjumpai saudara kembali. Dan saya selalu bersemangat. Setiap kali menyampaikan firman Tuhan, saya selalu bersemangat untuk membagikan berkat ini buat saudara. Walaupun tentunya tidak mudah saudara dalam mempersiapkan ini dan itu. Dan tidak gampang tentunya untuk melakukan ini. Tetapi saya percaya Roh Tuhan memampukan saya untuk membagikan berkat ini bagi setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Saya mengasihi setiap Anda, saya mengasihi setiap kita untuk kita diberkati lebih lagi. Dan di bulan Oktober ini, sepanjang bulan ini tentunya kita membahas tema yang baru. Dan tema kita yang baru berbicara mengenai teamwork. Salah satu daripada 7 nilai yang ada di gereja kami, yaitu di gereja Zion Church of Christ. Kita akan membahas tentang teamwork ini. Dan di minggu pertama, ya itu judul yang saya bawakan berbicara mengenai membangun kerjasama. Oke, judul yang saya bawakan adalah membangun kerjasama. Siapkan catatan saudara,
siapkan juga Alkitab saudara. Saya bantu bacakan firman Tuhan dari Ibrani pada pasal 10 pada ayatnya yang ke-24. Lihat di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya ulangi sekali lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, setiap kali saya teringat akan tim musik full band yang tentunya tadi kita sudah lihat bagaimana mereka pujian penyembahan dengan alat musik yang berbeda, orang-orang yang berbeda di sana. Nah, ketika tim full band berkumpul, di sanalah mereka orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Di dalam tim full band itu adalah orang-orang dengan keahlian yang berbeda dalam menggunakan alat musik yang beragam. Tetapi di dalam keragaman mereka sepakat untuk menuangkan ide secara bersama dalam permainan musik tersebut. Sehingga dapat menghasilkan harmonisasi suara yang mengagumkan. Nah, saya coba membayangkan bagaimana ya seandainya masing-masing pemusik itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka bermain sendiri, piano sendiri, drummer sendiri, bass sendiri, gitar sendiri, dan alat musik yang lain berjalan sendiri-sendiri maunya mereka. Nah, tentunya itu akan terdengar jadi kacau, saudara. Dan tentunya itu tidak nyaman, dan akhirnya masing-masing mereka tidak akan dapat mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Nah, ketika gereja akan ada program pengembangan dalam pengalaman kami, saudara, maka saya seringkali berkumpul bersama dengan rekan-rekan untuk saya mendengarkan pendapat serta ide pemikiran masing-masing. Ada hal-hal yang saya tentunya sudah tahu, tetapi ada banyak pula yang saya belum tahu. Tetapi dengan diskusi bersama itu ada begitu banyak ide yang muncul, saling memberi masukan, dan sebagainya. Saya akan menjadi terbatas sebenarnya bila mana mencoba menemukan ide sendirian. Tetapi justru akan menjadi maksimal ketika itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, filosofi inilah yang menjadi budaya di Indonesia sebenarnya yang sudah sering kita lihat, yaitu budaya gotong royong, yang merupakan istilah di negara kita Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Kalau saya berikan tulisan bahwa alone we can do so little, together we can do so much. Ya, kalau kita lakukan cuma sendiri, kita cuma mendapatkannya sedikit, tapi pada waktu kita bersama-sama bekerja, itu justru menghasilkan yang luar biasa. Saya beri contoh misalkan di dalam rumah tangga juga. Suami dengan istri perlu bekerja sama. Ini penting untuk mencapai hasil yang didambakan. Karena kalau tidak bekerja sama justru tidak bisa mencapai apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rindukan. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi di bagian selanjutnya. Nah, pada hakikatnya manusia itu sendiri diciptakan memiliki keterbatasan. Gak enak dengarnya, tapi itu kenyataannya. Bahwa setiap kita pasti punya keterbatasan. Oke? Dan tidak bisa menjadi tahu akan segala sesuatu. Tidak ada orang yang tahu segala sesuatunya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk apa? Untuk berinteraksi dan terhubung satu dengan yang lainnya. Dan itu adalah naturnya manusia yang Tuhan telah tetapkan. Nah, kalau kita membaca pada kitab Kejadian, di sana dapat dilihat pada saat Adam diciptakan, dikatakan bahwa ia tidak baik sendirian. Dan Adam memerlukan pendamping untuk dapat menolongnya. Alkitab telah memberikan petunjuk itu. Dalam Kejadian 2 pada ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu dalam Kejadian 2 pada ayat yang ke-18. Dan dalam setiap aktivitas saudara dan saya, kita masing-masing punya aktivitas. Entah itu di gereja, entah mungkin sebagai pebisnis, apapun jenis usaha atau kegiatan, maka saudara selalu diperlukan adanya orang lain yang dapat melakukan di area yang berbeda dari bagian-bagian yang kita kelola. Tujuannya agar semuanya bisa berjalan seirama dan dapat mengevaluasi kira-kira sudah sampai di mana pencapaian saat ini dan dapat merancangkan langkah-langkah ke depan apa yang harus dilakukan. Begitu pula di dalam bermasyarakat, kita juga adalah bagian dari sebuah komunitas sebenarnya.
Bisa dalam wilayah yang besar, atau ruang lingkup yang mungkin lebih kecil, seperti dengan tetangga rumah, kita juga artinya itu suatu komunitas. Nah, di dalam bergereja, kita juga perlu yang namanya komunitas. Karena memang di dalam gereja itu perlu ada orang-orang yang bekerja sama di dalamnya. That's why kami menyebutnya ada komunitas. Tujuannya untuk kita dapat berkembang. Makanya di tahun 2020 ini tuh, saudara, sepanjang 2020, kami mengajak untuk setiap jemaat agar mereka mau untuk tertanam di dalam sel group yang kami sediakan. Karena di dalam sel group tersebut, saudara, mereka akan menjadi orang-orang yang dapat berinteraksi dan terhubung dengan orang-orang lain, serta setiap anggotanya dapat mempelajari satu dengan lainnya dan dapat menemukan ide-ide yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan bila mana sendirian. Atau justru karena ide kita lah pada waktu kita ada di komunitas itu, maka orang lain di dalam komunitas itu malahan jadi tertolong gara-gara kita memunculkan ide tersebut bersama dengan mereka. Nah, kita perlu membangun kerjasama sebenarnya di dalam segala area kehidupan kita. Apalagi dalam, tadi saya katakan di awal, berumah tangga. Seringkali saya jumpai dalam konseling pasutri atau pasangan suami istri, masalah yang ada di dalam rumah tangga mereka adalah karena suami istri ini kurang paham. Yaitu kurang paham pentingnya membangun kerjasama, dan mereka tidak menyadari bahwa suami istri, pria dan wanita, itu mereka diciptakan tentunya pahami bahwa mereka punya kekurangan masing-masing yang sebenarnya dapat dibantu oleh pasangannya. Saya beri contoh sederhana seperti ini. Sehebat-hebatnya laki-laki, sekuat-kuatnya laki-laki, dan laki-laki pasti lebih kuat dari wanita, dan sehebat, powerful yang laki-laki, tapi laki-laki tidak akan pernah bisa melahirkan seorang anak. Itu laki-laki. Jadi sehebat-hebatnya laki-laki, dia tidak akan pernah bisa punya anak. Tapi satu hal lagi saya katakan, sebaliknya. Makanya wanita, laki-laki tidak bisa mempunyai anak, tapi sebaliknya wanita. Wanita bisa punya anak. Oke? Wanita bisa punya keturunan, bisa menghasilkan anak maksud saya. Karena dia punya rahim. Tetapi sehebat-hebatnya wanita punya rahim untuk bisa punya anak, dia tetap tidak akan bisa punya anak kalau tidak ada benihnya. Kenapa demikian? Karena yang punya benih adalah laki-laki. Tapi yang punya rahim adalah perempuan. Nah, artinya, kalau mereka mau punya keturunan, berarti yang laki-laki share benihnya, yang perempuan harus menyediakan rahimnya. Itulah di dalam rumah tangga pasangan suami istri, itu yang dilakukan. Nah, tidak bisa lagi, makanya mereka berkata, nih gara-gara saya suami yang hebat. Tidak bisa lagi berkata karena saya istri yang punya rahim yang luar biasa. Tidak. Tapi ini yang disebut dengan kerjasama. Nah, seringkali menjadi keributan di dalam suatu rumah tangga. Kenapa? Karena mereka masing-masing coba bersaing. Mereka pikir bahwa dia yang lebih hebat dari yang lainnya. Padahal tidak. Masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Tujuannya, kekurangannya dibantu oleh kelebihan pasangannya. Sebaliknya, demikian mereka lakukan. Makanya, harusnya mereka bekerja sama, bukan bersaing antara satu dengan yang lainnya. Kalau bersaing dan tidak memahami kerjasama ini, maka yang muncul justru adalah masalah. Dan di masa pandemi ini, saudara, seperti saat ini tentunya, justru diperlukan yang namanya kerjasama di bidang-bidang yang mungkin dahulu kita bisa mengelolanya sendiri. Di masa pandemi ini, saudara, justru kita harusnya bekerja sama. Tadinya kita mungkin, saya bisa pegang sendirian. Justru sekarang, harusnya kita bisa bekerja sama, jangan pegang sendirian. Diperlukan sinergi bersama dengan teman, diperlukan juga sinergi bersama dengan bidang usaha yang lainnya, agar kita dapat bangkit dan dapat mengembangkan kemampuan. Bahkan mungkin akan muncul kemampuan-kemampuan baru yang sebelumnya tidak pernah kita lihat akan tereksplorasi di saat ini. Nah, pada suatu ketika, kita akan menyadari bahwa kita butuh orang lain. Ternyata pada akhirnya kita sadar, kita butuh orang lain untuk kehidupan ini. Nah, firman Tuhan di dalam banyak kesempatan mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh firman Tuhan bahwa agar kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Jangan pernah merasa menjadi manusia yang absolut. Jangan pernah merasa menjadi manusia yang hebat sendirian. Gak ada saingannya.
saya yang nomor satu, dan segala macam. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita sanggup melakukan segala sesuatunya sendirian. Nah, saya ajak saudara untuk kita lihat sebentar di dalam pengkhotbah. Pengkhotbah pada pasal 4 pada ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah 4 ayat 9, ayat 10 dan ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang dapat mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dalam hal-hal kerohanian pun juga demikian sebenarnya. Dari ayat tadi dikatakan jelas bahwa kita nggak bisa melangkah sendiri-sendiri. Dalam kerohanian pun juga kita tidak bisa sendiri. Sebuah teamwork yang kokoh dibutuhkan, bukan saja untuk kepentingan kita sendiri, kelompok, atau sesama manusia secara umum, tetapi juga untuk menyatakan terang Allah dan memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Kita perlu bekerja sama, saudara. Karena kepentingannya adalah kepentingan untuk kepentingan Tuhan. Karena dengan kita bekerja sama membangun pelayanan ini, maka kita bisa menyatakan terang Allah dan memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kenapa saya katakan berulang kali tidak bisa berjalan sendirian? Karena tekanan, karena godaan akan selalu ada di sekitar kita setiap saat. Lihat baik-baik, pada waktu Daud bersama dengan tim, bekerja sama di dalam melaksanakan perintah Tuhan, Daud selalu unggul dan Daud selalu menang, dan Daud bisa menuntaskan yang diperintahkan. Tapi begitu Daud santai dan dia sendirian, di situ yang terjadi ada tekanan, ada godaan yang justru membuat dia terjatuh. Nah, cepat atau lambat kita pada akhirnya akan kehabisan bahan bakar kalau kita sendirian. Maka kita akan kelelahan dan kita bisa menjadi lemah. Nah, di saat seperti itulah sebenarnya kita butuh dukungan dari teman-teman, terutama yang seiman. Agar apa? Agar kita bisa kembali bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Sebuah teamwork yang baik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, berjalan ke arah yang sama, dan berisi orang-orang yang saling peduli satu sama lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri, serta diarahkan kepada tujuan-tujuan yang positif, baik, dan tujuan yang membangun. Seperti itulah sebenarnya ideal daripada sebuah teamwork. Di dalamnya mereka bisa menjadi saling menasehati, memberi masukan. Mereka juga di dalamnya bisa menegur jika perlu, dan saling mengulurkan tangan untuk membantu. Itu akan membuat kita semua bisa bertumbuh dengan baik dan dapat kembali bangkit dari keterpurukan bila mana kita mempraktekkan itu. Istilahnya, dikala kita butuh, ada teman yang membantu kita. Tetapi dikala teman butuh, ada kita yang bisa membantu mereka. Nah, kalau kita punya prinsip seperti ini, bukankah itu terdengar sangat indah? Karena Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose pada pasal 3, pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Paulus katakan begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Wow, firman Tuhan ini luar biasa. Dalam ayat membuka juga dijelaskan di dalam kitab Ibrani yang tadi kita jelaskan di awal, Ibrani 10 pada ayat yang ke-24. Kita memperoleh ayat yang menyatakan dengan jelas, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini catat baik, inilah kuncinya sebenarnya, yaitu saling memperhatikan. Bekerja sama, teamwork itu saling memperhatikan, saling mendorong, bukan untuk menjatuhkan. Dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Harusnya kita harus memahami sebuah teamwork itu mendorong untuk membangun seseorang, untuk membuat mereka lebih baik. Kadangkala saudara yang kasih Tuhan harus pahami, kita jangan menjadi insecure ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita, karena selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita. Bahkan pernah saya
istilahkan sebuah kata-kata bahwa kadangkala kita yang bersinar, kadangkala ada orang lain yang lebih bersinar dari kita. Sometimes, saudara, ketika orang lain lebih bersinar, justru kita bisa membantu orang lain untuk lebih bersinar. Kenapa? Ketika orang lain lebih bersinar, malahan kita juga ikut jadi bersinar gara-gara mereka lebih bersinar dari kita. Inilah kuncinya sebenarnya. Jadi saudara harus pahami yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Bahkan untuk itulah kita diingatkan juga agar kita tidak menjauh dari pertemuan-pertemuan di mana kita bisa saling mengisi dan saling menguatkan lewat firman Tuhan, saling mengingatkan akan janji-janji Tuhan, termasuk juga apa yang harus kita lakukan untuk menuainya. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dari ayat selanjutnya, pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, harusnya ini menjadi patokan di kehidupan kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau hari ini kita bisa mengikuti ibadah di hari Minggu ini, kalau mungkin saudara nggak sempat di jam 10 ini, mungkin ada di waktu yang lain, silakan ikuti. Tapi jangan pernah tidak mengikuti pertemuan ibadah, karena itu akan merugikan diri kita. Karena firman Tuhan mengingatkan buat kita untuk kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau saudara bisa lihat lagi di dalam cara hidup jemaat mula-mula, bagaimana di dalam Kisah Rasul pada pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47, mereka jemaat mula-mula selalu berkumpul, selalu bersekutu, bahkan mereka selalu mengadakan, yaitu memecahkan roti di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Harusnya ini menjadi satu patokan. Maka kenapa tiap minggu kita mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus? Jemaat mula-mula, setiap kali pertemuan mereka mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu dia, membangun ikatan bonding yang kuat antara satu dengan yang lainnya, membangun kerjasama. Nah, untuk memperluas kerajaan Allah dan menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini pun juga perlu demikian. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendirian. Oke? Gereja ini tidak bisa berjalan juga dengan sendirian. Kita perlu membangun kerjasama di dalamnya. Yaitu masing-masing kita telah dikaruniakan talenta. Masing-masing kita telah dikaruniakan juga bakat-bakat tersendiri. Yang mana itu akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa jika disinergikan dengan orang-orang lain yang memiliki talenta yang berbeda atau karunia yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Berjalan ke arah yang sama. Ingat baik-baik ya, kita memiliki tujuan yang sama. Ingat kata-kata saya, tujuannya sama, jalannya ke arah yang sama. Nah, Paulus mengingatkan hal tersebut juga dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pada pasal 12, pada ayat yang ke-4 sampai ke-6 dikatakan begini, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia, perhatikan, karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, kita punya karunia yang berbeda-beda. Oke, tim musik, mereka bisa bermain musik hebat. Saya tidak hebat bermain musik. Saya bisa bernyanyi, tapi saya tidak hebat di dalam bermain musik. That's why kita bekerja sama. Sehingga kita bisa menghasilkan, yaitu ibadah pujian penyembahan yang luar biasa. Itu yang saya lakukan. Kita perlu bekerja sama. Kita berbeda karunia, tetapi kita bisa mensinergikannya di dalam perbedaan tersebut. Dan selalu mengingatnya bahwa kita semua adalah anggota-anggota tubuh. Oke, kita anggota. Dari satu tubuh, kita anggota. Yang mana kita berlainan fungsi, tetapi dengan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Jadi kepalanya adalah Kristus, kita berbeda-beda fungsinya. Tapi kita melakukan tujuan yang sama, oke? Kita juga mengarahkan diri kita kepada arah yang sama. Pahami dulu. Dalam Efesus pada pasal 4, pada ayatnya yang ke-15, 15b dikatakan begini. Kristus yang adalah kepala, ayat 16-nya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita berbeda, tidak perlu saling menjelekan. Kita berbeda, tidak perlu kita menjatuhkan. Kita punya kekurangan, orang lain punya kelebihan.
Orang lain yang punya kelebihan, dia juga punya kekurangan, di mana kita juga ada kelebihan. Jadi kita nggak perlu harus menjatuhkan di dalam perbedaan tersebut. Memang kita berbeda, karena kita memang diciptakan berbeda. Nah, saya mau tekankan lagi bahwa hanya kita mengandalkan ibadah gereja, seperti hari ini misalkan ibadah gereja sekali seminggu saja, menurut saya itu tidak cukup. Kalau kita cuma mengandalkan ibadah hari Minggu saja. Apalagi kadang-kala dalam ibadah seperti hari Minggu ini ada sesuatu yang mendistract saudara, ya kan? Apalagi mungkin seperti itu. Nah, makanya Anda perlu untuk tertanam. Bayangkan saudara, kalau kita tidak atau belum tertanam di satu gereja, bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh? Waktu masih gereja offline aja mungkin jarang gereja. Ketika gerejanya online, kira-kira bagaimana? Kira-kira itu yang saya tanyakan. Saya takutnya malah banyak orang mengabaikan. Yang paling penting sebenarnya bukan sekedar ikuti ibadah di hari Minggu ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana saudara dapat tertanam di dalam gereja di mana saudara berada. Kalau di gereja kami mengarahkan jemaat, ayo tertanam di dalam iConnect, di dalam komsel yang kami sebut dengan iConnect. Tujuan agar apa? Tujuan agar mereka bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Mereka tergabung di dalamnya. Mereka punya komunitasnya. Mereka punya sesuatu yang bisa di-sharingkan, ada keluhan, ada minta didoakan, dan segala macam. Mereka bisa menuangkan perasaan mereka. Ada orang-orang yang mau mendengarkan di dalam komunitas tersebut. Itu penting, makanya untuk tertanam. Karena membaca firman Tuhan sekali-sekali, ya, mungkin ada orang berkata, saya membaca firman Pak. Ya, membaca firman Tuhan sekali-sekali pun buat saya itu juga belum cukup. Kita perlu mengisi hari-hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, lalu kita membahasnya. Kita perlu membahas firman Tuhan ya bersama siapa? Bersama teman-teman. Dalam persekutuan. Oke, saling memperhatikan. Kalau di masa sekarang, makanya kita punya cara yaitu dengan apa? Kita mungkin nggak bisa ketemu langsung secara offline. Tapi kita bisa meeting secara online. Yang disediakan oleh beberapa platform tentunya. Juga kita punya grup messenger. Oke, melalui media sosial. Agar hari-hari kita dapat sharing firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi lemah. Oke, kita bisa menjadi lemah. Tapi dengan adanya teman-teman yang bisa sharing, kita bisa dikuatkan kembali. Bisa terus bertumbuh, meski dalam kondisi yang sulit sekalipun. Nah, saya mau katakan bahwa jangan abaikan kesempatan ini, kesempatan untuk saling yang namanya berbagi, dan menguatkan selagi kesempatan tersebut masih ada. Dan justru di dalam kesempatan ini, kita bekerja sama dalam sebuah persekutuan, temukanlah potensi-potensi yang telah diberikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita belajar orang lain, kita bisa melihat kelebihan orang, kita bisa melihat bagaimana cara mengelola orang-orang di sekitar kita. Pergunakan itu, kembangkanlah secara bersama-sama. Sehingga masing-masing potensi yang berbeda itu, kita bisa bersatu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, di mana Tuhan bisa dipermuliakan di dalam hal tersebut. Saya rindu itu yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, makanya sepanjang bulan Oktober inilah yang menjadi pesan yang saya mau bagikan, pesan Tuhan bagi setiap kita melalui nilai teamwork ini. Kita mau membahasnya sepanjang bulan Oktober ini, di mana Tuhan sedang mengajarkan makna daripada kekompakan, makna daripada bekerja sama ini. Karena kerjasama tim yang baik di antara setiap kita orang percaya. Kita nggak bisa sendirian, saya ulang terus kata-kata ini. Perlu kita pahami bahwa kekompakan bukanlah tentang memiliki kemampuan yang sama. Ingat ya, bekerja sama, kekompakan itu bukanlah berbicara mengenai kemampuan yang sama. Ataupun beribadah dan melayani di tempat yang sama, secara bersama-sama. Setiap kita dalam beribadah saat ini saja bisa berada di lokasi yang berbeda ya. Kita bisa di lokasi yang berlainan kota, berlainan negara, dan sebagainya. Nah, kekompakan adalah tentang memadukan kemampuan atau bakat-bakat yang berbeda untuk menjadi sesuatu yang luar biasa jika tersambung atau jika terhubung dengan orang-orang lain yang memiliki kemampuan berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kekompakan ini akan menjadi hebat pada waktu kita mengerti akan perbedaan tersebut dan kita mau memadukannya menjadi satu karena kita memiliki tujuan yang sama. Ingat baik, saya sudah contohkan tadi.
Nggak perlu semuanya harus sama kemampuannya, nggak perlu semuanya harus memiliki kekuatan yang sama. Kita bisa berbeda-beda, kita bisa ada kelebihan di area tertentu, kita bisa punya kekurangan di area yang lain. Tapi justru di dalam hubungan ini kita bisa memadukannya, kita bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Seringkali saya jumpai gagalnya orang percaya itu dikarenakan menghidupi tujuan yang berbeda di dalam satu atap. Seringkali yang terjadi seperti itu. Mereka boleh ada di dalam atap yang sama, tapi punya tujuan yang berbeda. Apa maksudnya? Nah, atap itu bisa bermakna misalkan rumah tangga. Bisa berbicara rumah tangga. Orangnya di dalam satu rumah tangga yang sama, tapi seringkali mereka menghidupi tujuan yang berbeda. Suami punya tujuan A, istrinya punya tujuan B. No. Kita harus pahami baik-baik. Suami telah menetapkan tujuan, istri bekerja sama dengan suami untuk mencapai tujuan tersebut. Karena yang diberikan tujuan adalah suaminya tentunya, laki-laki. Nah, bicara atap juga bukan hanya bicara rumah tangga, bisa bicara gereja. Atau juga bisa bicara usaha. Oke? Seringkali gereja pecah, kenapa? Karena orang-orang di dalamnya punya tujuannya masing-masing. Mereka tidak menyatukan di dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, ini berbahaya. Nah, sebagai pemimpin di perusahaan misalkan, saya kasih contoh, atau di bidang apapun Anda berada, saudara akan bisa memahami bila mana berjalan bersama dengan tim yang memiliki tujuan yang lain dari apa yang Anda telah rancangkan. Sebagai pemimpin, kalau ada tim mana yang tidak berjalan sesuai dengan rancangan yang telah Anda tetapkan sejak awal, tentunya itu akan menyulitkan Anda, betul ya? Itu akan memperberat langkah-langkah Anda. Itulah mengapa sebenarnya pemimpin gereja atau institusi di awal permulaan, mereka perlu untuk memiliki yang namanya visi dan menginformasikannya kepada setiap anggotanya. Agar apa? Agar setiap anggota yang di dalamnya dapat bergerak sinergis untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam perjalanan tersebut, tidak boleh ada visi sampingan, atau ada visi saingan, ataupun mungkin salah satu anggota mencoba memunculkan sesuatu visi yang baru, karena ini bisa berujung kepada yang namanya kegagalan. Nah, kalau saya menjumpai ini di dalam pelayanan kami, kalau sampai saya menjumpai ada kelompok atau ada anggota yang punya visi lain dari apa yang semula yang telah kita sepakati, maka saya akan samperin orang itu, dan saya akan jabat tangan orang itu. Saya akan tersenyum. Oke? Dan saya akan berkata, kita jadi teman aja ya. Tapi mohon maaf nih, kita tidak bisa bergerak dalam perahu yang sama. Saya akan katakan begitu. Saya tidak akan benci orang. Tapi saya mau katakan bahwa, saya ingatkan, yang ada tuh visi daripada pemimpinnya. Bukan visi daripada anggotanya. Anggota mungkin pengen punya kerinduan A segala B, C, dan segala macam. Tapi visi itu telah menetapkan mau kemana jalan kita, arahnya kemana. Seringkali banyak orang terlalu banyak ide. Ada orang-orang yang pengen memunculkan idenya sendiri. Makanya saya ketawa sebenarnya kalau ada orang-orang yang mau memunculkan idenya sendiri. Padahal sudah ada visi yang tetap. Saya pernah di gereja, saya pernah dengar dulu orang-orang melayani. Mereka ada di dalam pelayanan yang sama, tapi pemimpinnya diomongin terus. Ya kan, mereka diskusi, mereka ngomongin, wah pemimpin kita begini nih, wah begini. Kalau menurut saya, kalau udah nggak sepakat dengan pemimpinnya, kenapa kamu masih ada di area itu gitu loh? Kalau udah nggak sepakat dan merasa resah di situ, kenapa kamu masih menjalaninya, tetapi dengan ngerutu dan ngedumel segala macam? Harusnya nggak demikian, saudara. Harusnya dia bisa sepakat dengan pemimpinnya. Ikuti apa visi yang sudah ditetapkan demikian. Nah, saya paham bahwa iblis tidak akan pernah suka pada saat kita sedang membangun pekerjaan Tuhan. Saya pahami itu. Masing-masing kita ingat baik, kita akan selalu digodai, saudara. Ada tekanan. Si iblis coba mengganggu agar kita keluar jalur nih. Saya ingatkan setiap kita yang khususnya menyaksikan acara ini. Tetapkan imanmu, teguhkan hatimu. Apa yang sudah kita mulai di dalam Tuhan, jangan biarkan diakhiri di dalam daging. Jangan biarkan iblis menggerogoti perjalananmu di dalam pelayanan ini. Haleluya.
Memang tidak mudah, saudara, dalam membangun pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu sendiri tidaklah dapat dijalankan seorang diri. Perlunya ada orang-orang yang sehati. Untuk apa? Yaitu untuk bekerja sama di dalam ketulusan. Saya tekankan ini, ketulusan. Ya, ketulusan. Apapun yang kita lakukan, lakukan dalam ketulusan. Saya menyadari bahwa di dalam pekerjaan Tuhan ini tujuannya bukanlah kenyamanan. Saya melakukan ini bukanlah tujuan kenyamanan buat diri saya, melainkan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Di sini kita perlu melangkah dengan iman dan menetapkan tujuan bahwa yang terpenting adalah melalui kerjasama ini membuat Yesus dikenal oleh semua orang. Iblis akan berusaha untuk memecah belah kesatuan ini. Karena Yesus menggambarkan kita ini adalah kawanan domba. Dan selalu akan ada serigala yang berusaha untuk merusak kawanan ini. Oleh sebab itu, salam perpisahan yang disampaikan Rasul Paulus pada saat perpisahan dengan jemaat di Efesus, itu menyerukan untuk kawanan ini agar mereka berjaga-jaga selalu di dalam kekompakan. Kisah Rasul pada pasal yang ke-20, pada ayatnya, yaitu yang ke-28 sampai 29 dikatakan begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, lihat kata Paulus, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Belajar tentang teamwork ini, Tuhan menghendaki kita. Untuk apa? Untuk paham akan prinsip dari membangun kerjasama. Ingat ya, prinsip daripada membangun kerjasama ini, bahwa setiap berkat dan kuasa Tuhan itu juga terjadi pada saat kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Makanya kita perlu membangun kerjasama di dalam kehidupan kita. Karena untuk berkat-berkat Tuhan pun terjadi, juga kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan itu juga terjadi pada saat kita mau bekerja sama dengannya. Waktu kita di dunia ini terbatas. Saya mau ingatkan, saya terbatas, Anda terbatas. Setiap kita ada batas waktu di dalam dunia ini. Kita bukan hendak berpuas dengan segala pencapaian yang nyaman. Saya suka tertawa kalau ada orang yang justru cari kenyamanan di dalam pelayanan, cari keuntungan ini dan itu dan segala macam. Seolah-olah mereka pengen berpuas diri. Padahal salib itu bukan bicara kepuasan secara duniawi, saudara. Salib itu bukan berbicara mengenai kepuasan. Saya dapat apa nih? Saya memiliki apa nih? Di dalam salib itu ada suatu perjuangan bagaimana hidup kita bisa bermakna dan hidup kita bisa melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam diri kita. Jangan mengejar pencapaian yang nyaman, saudara. Atau bergerak dalam rutinitas mudah yang menyenangkan. Bukan itu sebenarnya. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan agar kuasanya bisa bergerak di dalam kita. Saya beri tulisan ini pada saat kita bekerja sama dengan Tuhan. Ini yang terjadi, yaitu Musa membuat lautan yang dalam terbelah dua pada waktu bekerja sama. Pada waktu bekerja sama dengan Tuhan, Daniel melihat mulut singa yang lapar itu dikatupkan oleh Tuhan. Pada waktu kita bekerja sama dengan Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terpanggang dalam tungku api yang dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat kita bekerja sama dengan Tuhan, yaitu bersama 300 orang saja, Gideon mampu mengalahkan 120.000 orang Midian. Dan kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka dengan batu yang kecil, Daud dapat merobohkan raksasa Goliat yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak nyaman pada saat kita memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita mau melakukannya, maka kemuliaan Tuhan yang besar akan dinyatakan dan jiwa kita akan bergembira karenanya. Itu yang membuat kita bahagia. Itu yang akan membuat kita bergirang pada waktu kita mau bekerja sama melakukan pekerjaan Tuhan ini. Saya berdoa saudara, biarlah di hari Minggu ini kita mengerti makna daripada bekerja sama ini. Karena bekerja sama bukan untuk memunculkan siapa sayanya, tapi bekerja sama untuk memunculkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan kita tahu bahwa di dalam kerjasama ini prinsipnya kita mesti pegang. Kita pasti bisa melewati situasi ini. Kita pasti bisa melewati keadaan ini. Karena saya percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita.
Ada proses, saya juga demikian, ada proses yang saya lewati. Tapi saya percaya dengan proses ini membuat saya makin berkembang, semakin maju, dan semakin lebih dari yang dulu. Doa saya, saudara, di hari Minggu ini diberkati. Anda mengalami kemajuan, sukacita ilahi bersama dengan setiap kita. Dan saya berdoa buat saudara, perkembangan saudara semakin hebat, semakin dahsyat, dan kita bisa mengembangkan diri kita dalam teamwork. Kita bekerja sama, karena yang kita lakukan bukan untuk pribadi kita, tapi yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang saudara-saudara sudah mulai di dalam Tuhan, jangan kau akhiri di dalam daging. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur di hari Minggu ini, kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah bagi kami, pertolongan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Kalau hari Minggu ini kami diajarkan mengenai yaitu sebuah pelajaran membangun kerjasama. Kami mengerti dan kami memahami, penting sekali bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendirian. Perlu ada orang lain, makanya Tuhan menempatkan orang lain di sekitar kami, agar kami bisa membangun kerjasama, sehingga kami tidak bisa memegahkan diri kami sendiri. Tapi justru dalam kerjasama ini, kemuliaan Tuhanlah yang dapat dilihat di dalam apa yang kami lakukan. Aku berdoa biar setiap anak Tuhan menyadari akan berkat ini, kemurahan ini. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, biarlah bangsa ini juga diberkati. Doa kami juga bangsa ini mengalami lawatan, mengalami kemuliaan Tuhan. Doa kami juga bangsa ini bekerja sama untuk memperbaiki segala sesuatunya, agar Indonesia bisa melewati situasi-situasi yang saat ini sedang dihadapi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada juga diberkati Tuhan. Berdoa buat pelayanan ini, pelayanan gereja-gereja secara online juga diberkati. Doa kami gereja-gereja kuat berhadapan dengan situasi ini, melewati situasi ini. Kami semua akan keluar lebih daripada pemenang. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati setiap mereka yang sudah begitu sering, artinya mereka begitu bersemangat membantu pelayanan ini. Tuhan yang telah kirimkan orang-orang yang tepat. Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk membantu pelayanan ini. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati. Mereka yang berkontribusi telah diberkati dengan luar biasa. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat siaran kami juga setiap minggunya boleh berjalan dengan lancar dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya juga kami serahkan juga aktivitas anak-anak Tuhan dalam usaha mereka, dalam bisnis, dalam proyek mereka. Diberikan hikmat dan buat Tuhan juga berhasil mereka yang dikerjakan. Dalam pendidikan anak-anak kami juga diberkati semuanya. Rancangan-rancangan ke depan semuanya juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, berkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkataan ini. Tuhan buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahunnya penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Sama-sama kita katakan amin. Selamat menikmati hari Minggu yang diberkati, dan sampai jumpa minggu depan.